Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa rahimakumullah, kali ini kita akan menjelaskan tentang kata ganti. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Mana' Al-Qattan dalam kitab beliau Mabahith fi Ulumil Quran, bahwa di antara materi bahasa Arab yang paling penting, yang sangat penting difahami oleh ahli tafsir, itu adalah materi tentang domir atau kata ganti dalam bahasa Arab. Kata ganti dalam bahasa Arab itu dibagi dalam beberapa macam. Pertama, yang paling jelas kita perhatikan adalah bahwa laki-laki dan perempuan dibedakan, kemudian jumlah juga, jumlah untuk 1, 2, dan 3 plus. 3 plus maksudnya mulai dari 3 dan selanjutnya. Itu dibedakan dalam bahasa Arab. Nah, karena mengingat pentingnya kata ganti ini, maka kita ingin belajar bersama agar materi ini sejak dini bisa kita fahami dan akan sangat membantu kita dalam memahami Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Sedikit kita berikan informasi bahwa domir atau kata ganti dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3, ya, dari sisi kedudukannya, posisinya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah munfasilun, artinya terpisah. Bahwa domir munfasil itu posisinya terpisah dari fi'il, dari isim atau dari huruf, ya. Contohnya seperti ini, huwa fi baitin, ya, huwa itu terpisah dari fi, ya. Intinya domir munfasil itu terpisah. Nah, dalam kesempatan ini insyaallah kita akan fokus membahas domir munfasil. Kemudian ada juga domir muttasil. Kita lihat contohnya, baituhu huna. Baituhu, hu ini adalah domir, dan perhatikan baik-baik, dia berbeda dengan yang munfasil yang di atas ini, berbeda dengan yang di bawah. Muttasil, tersambung, dia bersambung dengan isim, bersambung dengan fi'il, bersambung dengan huruf nantinya, ya. Kemudian ada juga mustatir, seperti ini. Zaidun yaktubu. Yaktubu di sini ada domir, tapi dia tidak kelihatan karena dia memang sembunyi, gitu ya. Tersembunyi. Ya, dia tidak kelihatan di sini. Tetapi bagi orang yang mengerti, orang yang melihat, memahami, di dalam kata yaktubu ini sebenarnya mengandung domir, ya, cuman dia tidak terlihat, maka dia disebut domir mustatir. Pada kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan domir munfasil, karena ini nanti akan dibagi lagi menjadi 14 macam domir. Kita lanjutkan. Nah, domir juga dibagi menjadi 3 dalam hal ini dari sisi siapa, ya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama mutakallim atau pembicara, atau kata ganti orang pertama dalam bahasa kita. Itu saya, kami, atau kita. Kami atau kita dalam bahasa Arab itu sama saja nanti, nahnu. Tapi dalam bahasa Indonesia kami atau kita dibedakan. Intinya bahwa kami itu maknanya adalah orang yang kita ajak berbicara itu tidak masuk dalam semesta pembicaraan kita. Sedangkan kalau kita mengucapkan kita, maka Anda yang ada di hadapan atau sedang mendengarkan kami, mendengarkan saya, maka itu juga masuk dalam semesta pembicaraan. Jadi hanya itu saja perbedaannya dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab nanti tinggal dilihat situasi dan kondisinya dalam kalimat. Kemudian domir juga dibagi dalam mukhatab, ada mutakallim, ada mukhatab. Mukhatab artinya orang yang
diajak bicara, atau kata ganti orang kedua, kamu atau kalian atau mereka, ini juga ya, tergantung situasinya dalam kalimat dalam penerjemahannya bahasa Indonesia. Kemudian dhamir juga dibagi menjadi ghaib atau orangnya tidak ada, ghaib, atau orang ketiga dalam bahasa kita, dia, mereka ya. Nah, ini sedikit informasi terkait dengan dhamir. Dan mari kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Baik, yang pertama adalah huwa, artinya dia. Ya, dalam video ini kami mengharap kepada Anda bahwa Anda diminta untuk mengucapkan dan menirukan apa yang kami sampaikan. Anda membaca huwa, dia, satu orang laki-laki. Mengapa harus Anda tirukan dan Anda ucapkan? Karena kami ingin materi ini tersimpan dalam ingatan dan memori Anda. Ya, bahwa kalau kita mengucapkan sesuatu dan ucapan kita itu terdengar oleh pendengaran kita sendiri, maka itu akan lebih kuat tersimpan dalam ingatan kita. Apalagi kita juga melihat secara visual, maka setidaknya ada tiga komponen yang sedang bekerja, yaitu lisan mengucapkan, kemudian pendengaran kita, telinga kita mendengar, dan mata kita melihat. Maka itu akan semakin bagus, bukan diucapkan di dalam hati ya. Baik, silakan Anda ucapkan huwa, dia, satu orang laki-laki ya. Jadi di dalam kata huwa itu mengandung ada kata dia, kemudian ada mengandung makna satu dan mengandung makna laki-laki ya, satu dan laki-laki. Karena itulah yang dikandung oleh kata huwa atau dhamir huwa ini ya. Baik, huwa, dia, satu orang laki-laki. Silakan Anda tirukan. Baik, kita lanjutkan. Ya, huma, mereka berdua laki-laki. Silakan Anda tirukan, silakan Anda ulangi. Ya, yang kita maksud dalam gambar ini yang duduk di sini ya, bukan yang berenang di sana, karena ada juga. Ya, huma, mereka berdua laki-laki. Atau terkadang mereka juga diterjemah dia berdua. Tergantung saja ya, karena itu bahasa kita, tergantung kita memahaminya. Baik, selanjutnya. Nah, ini hum, mereka bertiga laki-laki. Silakan Anda ulangi. Hum, mereka bertiga laki-laki. Hum, mereka bertiga laki-laki. Hum, mereka bertiga laki-laki. Perhatikan gambarnya, semua tidak melihat kepada kita, tidak melihat kepada Anda, karena mereka adalah orang ketiga. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita sudah dapatkan 3 dhamir, yaitu huwa, huma, dan hum. Ya, sebelum ini kita sudah dapat 3 dhamir. Ingat-ingat, Anda akan kami tes pada video-video berikutnya. Ya. Baik. Hiya, dia, satu orang perempuan. Silakan Anda ucapkan. Hiya, dia, satu orang perempuan. Hiya, dia, satu orang perempuan. Walaupun dalam penerjemahan nantinya kita tidak perlu mengucapkan seperti itu. Yang kita terjemah dalam teks itu biasanya hiya, ya dia saja. Ya, satu orang perempuan itu hanya di dalam kurung, ibaratnya begitu. Tidak diucapkan atau tidak ditulis. Intinya bahwa itu harus sudah masuk dalam pemahaman kita.
Baik, selanjutnya. Huma, mereka berdua perempuan. Silakan Anda tirukan. Huma, mereka berdua perempuan. Ulangi sampai 3 kali. Huma, mereka berdua perempuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, hunna, mereka bertiga perempuan. Sekali lagi, hunna, mereka bertiga perempuan. Sekali lagi, hunna, mereka bertiga perempuan. Ingat, Anda akan kami tes. Karena dalam teori prinsip kami, Anda bukan hanya boleh tahu, tapi Anda juga harus bisa menjawab dengan benar. Hunna, mereka bertiga perempuan. Ya. Ya. Sebagai tambahan, ternyata ada tambahan. Baik. Ternyata ada tambahan. Mari kita perhatikan. Huma, mereka berdua. Berduanya boleh laki-laki dan boleh perempuan, ya. Jadi berduanya itu satunya laki-laki, satunya perempuan. Huma, mereka berdua. Huma, mereka berdua. Huma, mereka berdua. Baik, kita lanjutkan. Hum, mereka bertiga. Perhatikan. Hum, mereka bertiga. 1 laki-laki, 2 perempuan. Sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa hum itu mereka bertiga laki-laki saja. Nah, tapi sekarang hum, mereka bertiga. 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, ya. Jadi itu bisa juga tetap kita sebut sebagai hum, ya. Dan ini berlaku umum. Misalnya dalam satu ruangan ada 1000 perempuan dan ada 1 laki-laki, maka kita tetap sebut mereka sebagai hum karena ada 1 orang laki-laki, ya. Karena begitulah hukumnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi kalau ada 1 laki-laki sementara 999-nya adalah perempuan, maka tetap kita panggil hum, bukan hunna. Kalau hunna berarti semuanya adalah perempuan, ya. Hum, mereka bertiga, ataupun bertiga, berempat, berlima, dan seterusnya, ya. Karena hum itu minimalnya 3 dan seterusnya, sebanyak apapun, tidak terbatas, ya. Baik, kita lanjutkan. Hum, mereka bertiga. Kita lihat berapa laki-lakinya? Iya, 2 laki-lakinya, perempuannya 1. Hum, mereka bertiga atau berempat, berlima, berenam, dan seterusnya. Ya, ini sebagai contoh saja. Termasuk misalnya di sebuah majelis ilmu, ada laki, ada perempuan, ada ikhwan dan akhwatnya, mereka terpisah, maka tetap kita panggil mereka adalah hum karena ada laki-laki, ya. Jadi jumlahnya minimal 3, seperti itu, ya. Baik. Oke, kita lanjutkan.
Ya, anta, kamu, dalam kurung satu orang laki-laki. Silakan Anda ucapkan anta, kamu satu orang laki-laki. Anta, kamu satu orang laki-laki. Sekarang mungkin Anda mudah mengingatnya, tapi nanti ketika Anda sudah mendapatkan 14 domir, barangkali akan kesulitan. Sekarang ucapkan dan tirukan. Anta, kamu satu orang laki-laki. Oke, baik. Mudah-mudahan terekam dalam memori kita. Iya, antuma, kalian berdua laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Kita lanjutkan. Bertiga. Antum, kalian bertiga. Semuanya laki-laki. Antum, kalian, dalam kurung bertiga laki-laki. Minimalnya 3, maksimalnya tidak terbatas. Ya, kita sebut antum. Antum, kalian bertiga laki-laki. Ya, antum, kalian bertiga laki-laki. Kita lanjutkan. Baik. Anti, kamu satu orang perempuan. Anti, kamu satu orang perempuan. Anti, kamu satu orang perempuan. Berbeda dengan laki-laki, anta. Kalau perempuan, anti. Ya, baik. Kita lanjutkan. Iya. Antuma, kalian berdua perempuan. Semuanya perempuan. Antuma, kalian berdua. Dalam kurung perempuan. Antuma, kalian. Dalam kurung berdua perempuan. Antuma. Ya, kalian dalam kurung berdua perempuan. Baik. Nah, bertiga nih perempuan. Ternyata antunna. Kalian dalam kurung bertiga perempuan. Silakan Anda tirukan. Antunna. Kalian dalam kurung bertiga perempuan. Kalau berdua, antuma. Kalau satu orang perempuan, anti. Kalau 3, kalau 4, kalau 5, dan seterusnya. Kita sebut antunna. Kalian dalam kurung banyak, yaitu 3 minimal. Semuanya perempuan, ya. Antunna. Kita lanjutkan. Ya, perhatikan juga ada hal-hal baru yang perlu diperjelas. Baik, ini 2 orang. Ternyata antuma juga. Tapi lihat, ada 1 perempuan, ada 1 laki-laki. Ya, antuma, kalian berdua. Boleh satunya laki-laki, boleh satunya perempuan. Tetap juga dipanggil antuma, kalian berdua. Lihat gambarnya, laki dan perempuan. Antuma, kalian berdua. Nah, antum, kalian bertiga. Lihat, berapa perempuannya? 2. Laki-lakinya 1. Antum, kalian bertiga. Ya, antum, kalian bertiga. Ada 1 laki-lakinya, maka antum. Ya, baik, kita lanjutkan ke dhamir selanjutnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Laki-lakinya ada 2. Laki-lakinya ada 2, perempuannya 1. Kita panggil antum. Nah, ya,
Antum kalian bertiga. Laki-lakinya 2, perempuannya 1. Ya. Baik, apalagi berdua ya. Kalau laki-lakinya 1 saja tetap dipanggil antum. Seperti itu. Antum kalian bertiga. Ya. Baik, kita lanjutkan. Saya, ana, saya. Lihat, yang bilang siapa? Perempuan. Ana, saya. Ana, saya. Yang bilang perempuan. Baik, selanjutnya. Ana, saya. Satu orang laki-laki. Ana, saya. Jadi boleh untuk laki-laki, boleh untuk perempuan. Tergantung siapa yang mau mengucapkan. Ana, saya. Dalam kurung laki-laki. Kalau tadi dalam kurungnya adalah perempuan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nahnu, kami. 2 orang perempuan. Nahnu, kami. Dalam kurung berdua perempuan. Nahnu, kami. Dalam kurung berdua perempuan. Iya, nahnu juga. Kami. Dalam kurung berdua laki-laki. Nahnu, kami. Dalam kurung berdua laki-laki. Nahnu dalam kurung kami dalam kurung berdua laki-laki. Iya, nahnu masih kami berdua. 1 laki-laki, 1 perempuan. Nahnu, kami berdua. Nahnu, kami berdua. Baik. Iya, perhatikan baik-baik. Nahnu, kami. Dalam kurung bertiga. 1 laki-laki, 2 perempuan. Nahnu, kami bertiga. Silakan Anda ucapkan. Jangan lupa Anda ikuti, Anda ucapkan sampai terdengar oleh pendengaran kita sendiri. Nahnu, kami bertiga. 2 perempuan, laki-lakinya 1. Nah, nahnu, kami bertiga. Perempuannya cuma 1, laki-lakinya berdua. Ya, boleh juga. Nahnu, kami bertiga. Begitu seterusnya, berapapun jumlahnya ya. Nahnu, kami bertiga. Baik. Iya, ternyata materi kita sudah selesai. Syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Mudah-mudahan materi yang singkat ini bermanfaat. Kita sudah menyelesaikan pelajaran kita tentang domir, yaitu ada 14 domir yang berlaku untuk laki dan perempuan. Untuk orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Semuanya ada 14. Mudah-mudahan pelajaran yang singkat ini membantu kita semua untuk memahami tentang domir. Dan domir ini sangat kita butuhkan dalam memahami Al-Quran. Karena Al-Quran banyak sekali mengungkapkan kata-kata domir ini. Yang kalau kita mengerti, kita faham, insya Allah kita akan lebih banyak memahami Al-Quran. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Dan syukran wa jazakumullahu khairan katsira. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.